Untuk semua kalian yang sering tampil berapologetika di YouTube atau di media sosial yang lain, saya mau katakan waspadalah terhadap Undang-Undang ITE. Dalam kesempatan ini saya mau mengedukasi teman-teman sekalian tentang bagaimana Undang-Undang ITE ini. Jadi teman-teman, sewaktu saya melancarkan kritikan itu kepada pihak-pihak tertentu ya, saya sangat khawatir akan kesalahan teologis dalam argumen saya, sehingga kebanyakan waktu saya gunakan untuk mempelajari dan mendalami terus semua yang menjadi landasan-landasan teologis dari argumen-argumen saya. Sampai-sampai saya tidak punya banyak waktu atau tidak punya keprihatinan dalam mempelajari undang-undang yang terkait dengan media sosial. Dan benar akhirnya beberapa komentar saya menjadi delik dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu begini. Pencemaran nama baik masuk dalam kategori penghinaan karena termasuk dalam bab 16 dari pasal 310 sampai 321 KUHP. Pencemaran nama baik menurut pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Hal ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, dan ditempel di muka umum. Terdapat kategori pencemaran nama baik yang dijelaskan pada pasal 311 sampai 318 KUHP. Antara lain, melakukan pemfitnahan karena tidak dapat membuktikan kebenarannya, penghinaan ringan secara sengaja, melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, dan melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Serta sesuai dengan pasal 320 dan 321 KUHP, orang yang sudah meninggal masih dapat melaporkan yang diwakili oleh keluarganya. Nah, saudara-saudara, pasal-pasal KUHP tersebut menjadi rujukan definisi atas pencemaran nama baik bagi Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Pasal ini berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Saudara-saudara harus mengerti bahwa Undang-Undang ITE ini sangat karet. Karet artinya orang bisa memakai undang-undang ini dengan indikasi yang sangat bersifat subjektif. Sederhananya begini, saudara. Kalau pasal pembunuhan, pencurian, penipuan, atau pemerkosaan, itu semua sangat objektif karena indikasinya adalah sebuah tindakan nyata dari seseorang ketika seseorang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan. Nah, pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE ini indikasinya adalah ketersinggungan pribadi. Makanya pasal ini adalah delik aduan. Saudara ngomong saja nama seseorang di media sosial, bercanda aja misalnya mengatakan bahwa si A atau si B ini goblok. Saudara muat di komen FB misalnya. Maka dia bisa menjerat saudara dengan pasal ini dengan indikasi saya tersinggung. Makanya pasal ini menjadi delik aduan. Jadi seseorang yang terjerat pasal ini sebenarnya itu bukan tentang kata-kata apa yang dia sampaikan. Karena pasal pencemaran nama baik tidak memberikan penentuan yang jelas tentang kata-kata mana yang menjadi indikasi pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Pasal ini hanya mengkategorikan kata-kata sebatas pada kata-kata hinaan atau pencemaran nama baik. Nah, persoalannya, ketika kita mengatakan seseorang rekan kita goblok di medsos, ya kata goblok atau tolol atau asu misalnya, ini kan saya kira sampai setiap hari kita dengar dalam perbincangan sehari-hari dengan rekan-rekan kita, kerabat kita ya, bercandaan misalnya, ya kan? Nah, kalau orang yang kita katakan seperti itu di medsos nggak tersinggung, maka ya kita nggak akan terjerat pasal Undang-Undang ITE walaupun dibaca oleh ribuan orang. Tapi kalau kita katakan misalnya, bukan makian deh, contoh begini, "Ha, kamu lucu banget muka lu." Nah, kalau dia tersinggung, maka kalimat itu bisa menjadi jerat bagi orang yang berkata demikian, yang mengatakan muka kamu lucu. Dan saudara, ingat saudara, dia bisa melaporkan dengan alasan tersinggung, malu, dan merasa terserang kepribadiannya, merasa tercoreng namanya dengan kalimat muka kamu lucu. Dan saudara ingat, ini delik aduan dan acuannya adalah penghinaan pribadi. Maka dia bisa melaporkan dan polisi itu wajib memproses setiap laporan dari masyarakat. Ketika ada saksi, ada bukti screenshot, dan Anda tersinggung, Anda tidak terima,
dan Anda merasa terhina. Itu indikasinya. Bahkan saudara, misalnya begini, ada orang yang sudah diketahui banyak orang, dia adalah seorang yang selingkuh, tukang selingkuh. Lalu kita muat di FB, si A selingkuh. Secara fakta ya, ini benar nih, dia ini contoh dia benar ya, benar orang ini terselingkuh ya. Tapi tetap saudara bisa terjerat undang-undang ITE karena dia merasa malu dan terhina, dan saudara tidak punya hak mengatakan demikian selama orang itu belum ada proses penetapan hukum tetap. Artinya begini, meskipun benar orang semua pada tahu kalau si A ini selingkuh, tapi belum pernah dia diputuskan di pengadilan bahwa dia sudah bersalah atas sebuah kasus perselingkuhan, maka saudara tidak bisa mengatakan di muka umum dia berselingkuh. Atau contoh lain begini, ada seseorang yang memaki-maki saudara di postingan FB-nya. Lalu saudara membalas postingannya dengan mengatakan, "Wah, kamu ini sudah melakukan ujaran kebencian kepada saya." Lalu saudara melapor karena dia memaki-maki saudara. Memang saudara, dia bisa dijerat dengan pasal UU ITE. Tapi dia juga bisa melaporkan saudara kembali dengan landasan saudara mengatakan dia sudah mengujar kebencian, padahal dia belum ditetapkan di pengadilan sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Nah, makanya kenapa dalam kasus seperti ini banyak orang akhirnya saling lapor balik. Jadi saudara, untuk semua kita, terutama semua kita yang memberi diri dalam dunia apologetika, atau semua kalian yang aktif berselancar di media sosial, menjadi netizen yang sering posting atau berkomentar, saya mau katakan waspada. Undang-undang ini sangat karet. Memang harusnya undang-undang ini direvisi atau paling tidak menjadi perdata lah ya kan, bukan pidana. Karena banyak sekali orang bisa masuk penjara hanya karena sentimen atau ketersinggungan pribadi. Bayangkan saudara, hanya karena Anda tersinggung dengan kata-kata seseorang, Anda punya potensi atau punya kemampuan memenjarakan seseorang dengan hukuman maksimal 4 tahun. Lantas ketika Anda berhasil memenjarakan orang tersebut, Anda kira nama Anda akan menjadi baik? Anda malah akan menimbulkan dendam terhadap keluarga dari orang yang Anda penjarakan. Orang akan mengatakan begini, masak hanya karena tersinggung pribadi. Nggak mukul, nggak senggol, nggak lecet, hanya kata-kata. Kamu malah membuat seseorang mendekam di penjara sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Sama sekali nggak akan melahirkan ketentraman di dalam masyarakat. Malah masyarakat akan menjadi saling membenci, saling dendam, dan saling memenjarakan. Kita nggak bisa bilang begini, oh kalau seseorang saya laporkan, yang membuat dia masuk penjara nanti itu bukan saya, tapi dia sendiri karena perbuatannya. Saudara-saudara perlu cermat. Kalimat seperti itu hanya dapat dibenarkan atas kasus yang bersifat delik biasa, yaitu seperti contoh kasus pencurian atau pemerkosaan atau pembunuhan. Artinya ketika kita melaporkan seseorang yang membunuh atau memperkosa, itu bukan berarti kita yang memenjarakan dia, tapi memang dia pantas dipenjarakan karena perbuatannya itu membahayakan masyarakat, dan pengadilan membuktikan secara objektif dia bersalah. Tapi kasus dengan delik aduan itu beda saudara. Ya, ada seseorang sampai masuk penjara karena sebuah kasus yang bersifat delik aduan, apalagi pencemaran nama baik, maka sudah pasti 100% yang membuat orang itu masuk penjara adalah orang yang melaporkan. Dan orang yang melapor ini dalam kasus UU ITE itu harus orangnya sendiri yang menjadi pelapor, gak bisa diwakilkan. Dan berkas laporan bisa dicabut kapanpun selama sebelum hakim menjatuhkan palu hakimnya untuk memutuskan hukuman bagi tersangka kasus pencemaran nama baik. Jadi kalau ada seseorang yang dipenjarakan karena kasus pencemaran nama baik ini, pencemaran nama baik pribadi, maka sudah pasti orang yang melaporkanlah yang memenjarakan orang itu. Karena sebenarnya sampai sebelum hakim menjatuhkan palu hakim atas berapa lama seseorang akan dihukum atas kasus pencemaran nama baik, pelapor itu memiliki hak mutlak. Biasanya setelah 3 bulan laporan dibuat, itu pelapor punya hak mutlak untuk mencabut laporannya dan membebaskan orang yang dilaporkannya. Jadi saudara, undang-undang ini sangat karet dan bisa dipakai dengan begitu mudahnya untuk menjerat seseorang. Jadi saran saya untuk kita semua, kalau mau menyerang argumen seseorang, usahakan jangan sebut namanya. Jangan sebut di kolom komentar videonya atau postingannya. Jangan kasih lihat mukanya dengan jelas kalau kita buat video tentang dirinya. Aturlah narasi kalian sebaik mungkin. Editlah video kalian sebaik mungkin dalam melakukan kritik, agar tidak mudah dijerat dengan pasal ITE ini. Dalam kasus yang pernah saya hadapi, saya menjelaskan bahwa setiap kata yang saya gunakan adalah kata-kata biasa yang dipakai juga di Alkitab,
dengan pengindikasian orang yang membawa ajaran yang salah. Tapi hukum gak peduli hal itu, saudara. Mau kata-kata itu ada di Alkitab atau tidak, intinya orang yang kepadanya saya sampaikan kata-kata itu tidak menerimanya. Dia tersinggung dan dia mau melaporkan. Dan melaporkan itu adalah hak dia yang gak bisa saya larang. Saya gak bisa bilang, loh pak, saya juga kok dikatakan begini begitu, gak apa-apa. Banyak juga yang dikatakan seperti itu, gak apa-apa tuh, gak melapor tuh. Saudara tahu, hukum atau penyidik atau polisi gak akan peduli. Malah hanya akan menjawab, ya gak semua orang kan punya hati yang kayak bapak kan. Nah jadi saya bisa simpulkan saudara bahwa pasal pencemaran nama baik ini yang sudah juga terikat dengan undang-undang ITE ini adalah pasal yang sangat karet. Makanya pasal ini ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, ancaman maksimalnya 4 tahun. Orang yang terjerat pasal ini gak akan ditahan di kepolisian selama pemeriksaan atau sebelum proses putusan hakim di pengadilan. Dan kasus ini pun bisa dicabut sewaktu-waktu oleh pelapor ketika telah terjadi perdamaian atau kesepakatan, mengingat ini adalah delik aduan. Kecuali delik biasa seperti pembunuhan atau pemerkosaan. Meskipun korban atau keluarga korban sudah memaafkan dan sudah mau berdamai dengan pelaku, polisi tetap akan memproses hukum si pelaku. Jadi saudara, teman-teman yang punya kerinduan atau kemampuan dalam berapologetika di media sosial, mari belajar dari kasus saya, agar waspadalah dalam berapologetika. Intinya jangan sebut nama, jangan tampakkan muka, fokus saja pada ajaran yang dikritik. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, karena saya mengerti, saya tahu banyak para pendeta, hamba Tuhan atau orang-orang yang berapologet itu belum mengerti undang-undang ini. Kita sering khotbah di di mimbar, direkam, ditaruh di Facebook. Kita menyebut nama seorang penatua atau seorang jemaat, dan kita mungkin bercanda atau hanya membuat sebuah kalimat lelucon. Tapi dia bisa melaporkan dengan pasal ini, saudara. Jadi mari waspada, mari belajar. Mari kita semakin baik dalam kita berapologetika. Saya pasti undur diri. And until next time, God bless you.